Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mereview Kia Rio 2013 dengan transmisi otomatis. Tampak depan terlihat ganteng dengan grill Tiger Nose-nya. Lampu depan semuanya masih halogen, dengan posisi lampu utama dan lampu jauh terpisah. Sementara untuk fog lamp, mobil ini telah diganti dengan LED oleh pemiliknya. Beralih ke sektor kaki-kaki, mobil ini sudah menggunakan velg 16 dengan ukuran ban 195/50 R16. Rem depan sudah menggunakan cakram, sedangkan rem belakang masih menggunakan tromol. Juga terdapat lampu sen di spion. Bagian belakang terlihat membulat dengan paduan garis-garis tegas sehingga membuat menjadi enak dilihat. Kaca belakang telah dilengkapi dengan wiper dan juga defogger. Lampu belakang masih menggunakan halogen kecuali lampu rem ketiga yang terletak pada spoiler telah menggunakan LED. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Joknya masih dibungkus oleh bahan fabrik. Untuk jok pengemudi, joknya bisa dimaju mundurkan, dudukannya bisa dinaik turunkan, dan sandarannya juga bisa direbahkan. Jok belakangnya fix, sedangkan jok penumpang depan bisa dimaju dan dimundurkan saja. Bahan door trimnya masih plastik keras. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan dan juga speaker. Tersedia fitur auto down untuk power window, dan di sini juga terletak pengaturan spion dan tombol spion retract. Walaupun bahannya plastik keras, dashboardnya terlihat menarik dengan paduan dua warna beige dan abu-abu. Terdapat tweeter pada pilar A. Laci penyimpanan dengan lampu, spion day and night view manual. Begini desain setirnya, dengan tombol pengaturan MID terletak di setir. Setirnya hanya bisa dinaik turunkan, belum bisa teleskopik. Pada bagian tengah terdapat jam digital, head unit single din, dan tempat penyimpanan di bawah head unitnya. Tombol AC masih putar-putar, tapi terlihat mewah dengan lingkaran krom di sekelilingnya dan pengaturan arah anginnya juga lengkap. Telah tersedia dua soket lighter 12 volt dan di bawahnya terdapat tempat penyimpanan lagi. Transmisinya otomatis 4 percepatan dengan mode manual. Rem tangannya model tarik, dua buah cup holder, dan tempat penyimpanan lagi. Sun visor telah dilengkapi cermin dan lampu. Di bagian tengah juga terdapat dua buah lampu penerangan. Kecuali pintu driver, semua pintu yang lain telah dilengkapi dengan handle grip model retract. Safety belt di bagian depan bisa dinaik turunkan untuk menyesuaikan dengan tinggi penumpang. Kita lihat bagasinya. Untuk membuka, bisa dengan menekan tombol di balik logo Kia ini. Terdapat penutup bagasi yang bisa dilepas. Bagasinya cukup luas. Tempat penyimpanan di sebelah kiri dengan lampu penerangan, dan juga tempat penyimpanan di sebelah kanan. Ban serep dengan tipe space saver dan toolkit disimpan di bawah. Jika butuh tempat lebih luas, jok tengah juga bisa dilipat.
Saat penutupnya terpasang, bagasi bisa menampung satu koper 26 inci dan satu koper 22 inci. Di atas koper masih bisa diletakkan kira-kira 4 buah ransel. Saat penutupnya dibuka, bagasi bisa menampung 2 koper ukuran 26 inci dan 1 koper ukuran 22 inci. Di sebelah kiri dan kanannya masih terdapat sedikit space. Di pintu belakang bisa diletakkan botol minuman dan terdapat pula speaker. Di belakang jok terdapat tempat penyimpanan. Jok belakang telah dilengkapi dengan headrest yang bisa disetting tinggi rendahnya. Dan juga telah dilengkapi dengan safety belt 3 titik. Untuk penumpang dengan tinggi 170 cm, di ruang kepala masih tersisa space sekitar 5 jari. Jarak antara lutut dengan jok depan sekitar 8 jari. Posisi duduknya nyaman, kaki dapat selonjor dan masuk ke kolong jok depan. Nyaman untuk perjalanan jauh dan tidak melelahkan. Hal yang tidak enak buat penumpang belakang adalah jok depannya yang besar sehingga mengurangi pandangan ke depan. Dengan jok semi bucket, duduk di depan terasa enak. Dan juga ruang kakinya yang luas. Desain speedometernya berbentuk 3 lingkaran. Lingkaran yang kiri menunjukkan RPM, lingkaran yang tengah menunjukkan kecepatan, lingkaran yang kanan menunjukkan sisa bahan bakar dan suhu mesin. MID-nya bisa menunjukkan kecepatan rata-rata aktual, waktu yang telah dijalani selama mesin dihidupkan, suhu luar kendaraan, pengaturan Eco Mode, trip A, trip B, sisa jarak tempuh berdasarkan sisa BBM di tangki, dan konsumsi BBM rata-rata. Visibilitas ke depan dan ke samping baik. Tapi visibilitas ke belakang agak kurang karena jendela belakangnya berukuran kecil. Kuncinya seperti ini. Tombol lock, unlock, tombol untuk membuka pintu bagasi, dan tombol untuk mengeluarkan anak kunci. Kita coba bagaimana rasa berkendaranya. Sistem pengereman mobil ini telah dilengkapi dengan ABS. Saat di kickdown, sepertinya transmisinya berpikir dulu untuk sesaat, kemudian baru melesat. Kapasitas mesin mobil ini adalah 1400 cc. Peredaman coil mobil ini terbilang cukup baik. Suara mesin tidak terdengar dari dalam kabin. Sayangnya peredaman di bagian bawah kurang bagus, sehingga suara ban terdengar ke dalam kabin, walaupun tidak terlalu besar. Suspensi mobil ini terbilang cukup kaku, tapi masih enak buat dipakai sehari-hari. Hal ini mungkin disebabkan oleh bannya juga yang berprofil tipis. Dengan menggunakan RON 92, konsumsi BBM mobil ini mencapai 9,5 km per liter untuk jalanan perkotaan yang padat dan macet. Sementara jika kondisi lalu lintasnya lancar, maka konsumsinya bisa mencapai 11,3 km per liter. Untuk rute full tol, konsumsi BBM mobil ini bisa mencapai 15,8 km per liter. Metode yang digunakan adalah pengukuran full to full. Radius putar mobil ini cukup kecil. Oh iya, mobil ini menggunakan electronic power steering.
Untuk registrasi Kota Surabaya, pajak yang harus dibayarkan per tahunnya sekitar 2,1 juta. Biaya servis rutin yang dibutuhkan oleh mobil ini sekitar 650.000, di mana biaya itu adalah untuk penggantian oli mesin dan oli transmisi. Demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.